Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Pada kesempatan ini kita akan belajar hukum tentang halal dan haram dalam syariat Islam. Mungkin hukum halal dan haram tidak asing di telinga kita, tetapi sudahkah anak-anak mengerti tentang hukum halal dan haram secara benar? Agar kita lebih mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut. Secara umum, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk digunakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam untuk digunakan. Sedangkan secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum sesuatu itu halal atau haram adalah dengan kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, atau ijtihadnya para ulama. Surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman inturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut tanpa asma Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab-sebab sesuatu itu dikatakan halal atau haram itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, karena zat asalnya. Allah menetapkan sesuatu itu haram karena dari zat asalnya tersebut. Contohnya, babi itu memang haram. Yang kedua, darah itu berbagai darah itu hukumnya haram. Yang ketiga adalah bangkai. Jadi yang dimaksud dengan bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah. Misalnya ayam itu hukumnya adalah halal. Tetapi kalau ayam itu mati karena tertubruk oleh motor, atau mungkin ayam itu mati tanpa disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka hukum ayam tersebut adalah bangkai yang haram untuk dimakan. Yang kedua, yaitu karena sifat asalnya. Segala perbuatan atau sikap yang buruk diharamkan oleh Allah. Contohnya, kita bermain judi, jelas judi itu diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kita mencuri. Perbuatan mencuri itu merugikan orang lain. Tentu perbuatan mencuri itu diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, misalnya kita menyembah selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu diharamkan oleh Allah.
Yang ketiga, yaitu karena proses pembuatannya. Sesuatu dikatakan halal atau haram bisa jadi disebabkan karena proses pembuatannya atau cara memperolehnya. Misalnya, seperti gurami. Gurami itu pada hakikatnya kan hukumnya halal. Tetapi kalau gurami digoreng dengan menggunakan minyak babi, maka gurami tersebut hukumnya menjadi haram. Atau mungkin ada perbuatan korupsi. Nah, uang dari hasil korupsi itu hukumnya haram karena proses memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Atau mungkin dengan cara kita jual beli itu kan baik, tetapi kalau kita melakukannya dengan menyelipkan riba, nah, uang dari hasil jual beli tersebut hukumnya menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, penerapannya dalam sikap. Kita harus meyakini bahwa hukum halal dan haram itu adalah ketetapan dari Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, yaitu penerapannya dalam perilaku. Segala perbuatan yang buruk itu hukumnya adalah haram dan harus kita hindari dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang ketiga, penerapannya dalam konsumsi. Kita harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar halal menurut syariat Islam. Dan jangan sekali-kali kita mengkonsumsi makanan yang haram menurut syariat Islam kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Di zaman yang modern seperti ini, mungkin kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dijual di toko-toko. Terus bagaimana cara kita melihat makanan itu halal atau haram? Jangan khawatir, makanan halal atau haram itu sudah ada sertifikat halalnya dari MUI. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi suatu makanan siap saji atau makanan yang dijual di toko, kita lihat dulu adakah label halal dari MUI. Kalau sudah ada label halalnya, kita tidak perlu khawatir makanan itu adalah halal untuk dikonsumsi. Prinsip dalam hidup ini, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, maka itu adalah halal. Sedangkan sesuatu yang berbahaya untuk diri kita, maka itu adalah haram. Sekarang, apa konsekuensinya atau akibatnya bila kita melanggar hukum halal dan haram ini? Sesuatu yang apabila kita langgar, padahal haram itu berbahaya bagi tubuh kita, maka banyak sekali akibat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, memakan atau melakukan sesuatu yang haram itu akan menutup hati kita, sehingga hati kita sulit untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, membuat otak kita, pikiran kita menjadi gelap, sulit untuk menerima ilmu-ilmu dari Allah. Yang selanjutnya, kita akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jadi, akibat kita melanggar hukum halal dan haram ini, akibatnya tidak hanya untuk di dunia, tetapi juga nanti kelak di akhirat. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, kita harus teliti dan selektif dalam memilih suatu produk yang akan kita makan. Mungkin setiap hari kita mengkonsumsi makanan siap saji yang dijual di toko-toko. Terus bagaimana cara kita melihat apakah makanan itu halal atau haram untuk dikonsumsi? Yang pertama, kita bisa melihat keterangan komposisi yang ada di belakang produk tersebut. Biasanya di kemasan produk itu akan dijelaskan atau disebutkan komposisi pembuatan dari produk tersebut. Bila di komposisi tersebut
ada sesuatu bahan yang mungkin dilarang dalam syariat Islam, maka makanan tersebut hukumnya haram untuk kita. Selain itu, kita bisa juga melihat misalnya di produk itu akan ada label halalnya. Kalau ada label halal, maka produk tersebut halal untuk kita konsumsi. Tetapi bila tidak ada label halalnya, maka kita jangan mengkonsumsinya. Untuk memudahkan kita belajar tentang hukum halal dan haram, alangkah baiknya bila kita menyanyi bersama sebuah lagu tentang hukum halal dan haram. Mari kita bersama-sama menyanyi. Makanan halal ada sebabnya, lidah dan sebabi, barang curian walaupun halal, haram dimakan. Makanan haram dibagi dua, lidah dan sebabi, lidah dari zat, sebabi dari sebab. Kita harus tahu. Oh mari kita selektif dalam memilih makanan yang halal dan haram. Karena apa? Bila kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka itu akan berdampak membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya itu yang penjelasan mengenai hukum halal dan haram. Semoga penjelasan tadi membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.